Permintaan khusus dari Bapak Presiden terus berjalan, komitmen itu yang nomor satu tentunya. Beliau juga menyampaikan bahwasanya agar kita tidak lelah dengan apapun yang terjadi di depan nantinya, seperti itu. Alhamdulillah sih hasil pertemuan dengan Bapak Presiden terhormat, kami mendapatkan beberapa insight yang jelas dari pengalaman beliau yang sudah melanglang buana untuk mengabdikan diri untuk Republik ini. Ini sebenarnya agak dadakan sih. Jadi kemarin malam Bapak Seskap itu menghubungi kami, dan di esok harinya, tepatnya hari ini tuh pagi-pagi beliau minta ketemu, dan alhamdulillah ada undangan dari Bapak Presiden. Ya kita sedikit menceritakan tentang apa yang kita alami di lapangan seperti itu. Jadi beliau juga mengapresiasi apa yang sudah kami lakukan gitu, terhadap semua langkah kecil yang sudah kami lakukan. Jadi harapannya mungkin ini bisa jadi motivasi tambahan untuk kami untuk terus bisa mengabdi pada negara ataupun Republik ini, terutama di bidang persampahan. Harapannya dengan adanya undangan ini itu bisa menjadi contoh ataupun pengingat untuk seluruh pemuda yang ada di Indonesia agar bisa lebih aware, agar bisa lebih lagi peduli terhadap lingkungan, karena lingkungan juga yang memberikan kita kehidupan gitu. Jadi kita setelah ini ingin mencoba untuk memanfaatkan energical yang masih dipunyai oleh para pemuda Indonesia untuk lebih semangat lagi, untuk bisa lebih mencintai lingkungan lagi, dan mengajak teman-teman sebayanya untuk kompak dalam mengatasi masalah sampah. Kira-kira demikian. Apa? Terus berjalan. Permintaan khusus dari Bapak Presiden terus berjalan, komitmen itu yang nomor satu tentunya. Beliau juga menyampaikan bahwasanya agar kita tidak lelah dengan apapun yang terjadi di depan nantinya, seperti itu. Aduh, kalau itu belum sejauh itu kami kira, dan harapannya sih kita yang terpenting adalah kesadarannya itu loh. Jadi antara memang swasta, individu ataupun government itu bisa bersinergi untuk menyelesaikan masalah ini, karena masalah lingkungan di Indonesia itu sudah cukup kompleks. Jadi tidak mungkin gerakan ini dilakukan kalau tidak masif dan intensif, seperti itu. Betul. Ada yang expect, ada yang nggak expect gitu. Karena beliau juga tadi sempat cerita tentang masa mudanya, bahwa beliau juga seling berlatih di Sungai Ciliwung ya tadi kalau nggak salah, bahwa pada saat masa muda beliau sungainya masih pada bersih-bersih, sedangkan pada saat kita muda saat ini itu sungai udah hitam, berubah. Polusi sampah, polusi dari area komersil, industri dan lain sebagainya itu. Oh ya, itu salah satu diantaranya mungkin. Dan karena pada saat memang terjadi, saat ini kan sedang memang marak terjadi bencana banjir. Dan indikator utama banjir itu bukan hanya soal sampah, tapi ada alih fungsi saluran air. Itu jadi dua indikator utama kenapa banjir selalu melanda kota-kota besar, seperti itu. Jadi memang untuk menyelesaikan masalah ini butuh keseriusan dan sustainability. Jadi nggak bisa kita menyelesaikan hanya karena banjir gitu. Tidak banjir pun kita harus cegah itu sebetulnya, seperti itu. Ya, kita meminta dukungan untuk di setiap event ataupun program yang kita jalankan, itu sih gitu. Ya, sudah ada beberapa poin yang kita sampaikan, kesulitan ataupun masalah-masalah yang selama ini kita alami di lapangan, kita coba sampaikan kepada beliau, dan alhamdulillah hasilnya positif. Dan mungkin nanti ada beberapa hal yang bisa jadi lebih membantu kita pada saat di lapangan. Mungkin kita tidak bisa sebutkan. Ya mungkin itu salah satu diantaranya. Itu yang paling basic, masalah perizinan. Karena setiap sampah yang kita angkut dari sungai itu kuantitinya banyak. Jadi kita harus kirim dengan surat izin, seperti itu. Itu sih. Insya Allah itu bakal ada, tapi let's see aja lah. Nanti pokoknya gerakan itu memang kita dedicate for this country lah. Maksudnya kita bener-bener mau all out dan totalitas untuk masalah persampahan Indonesia, itu aja sih. Sebuah gerakan, insya Allah. Belum sih, kalau untuk namanya belum ada. Ya itu mungkin bisa dilihat aja nanti. Ya mungkin. Jadi bentuk satu kegiatan. Jadi ada satu activity dengan skala yang masif
yang memang bertujuan untuk mengatasi permasalahan sampah dari hulu ke hilir. Itu aja sih garis besarnya. Masih Seluruh Indonesia. Pengennya masif kalau kita gitu. Apalagi beliau pastilah gitu. Karena ini sudah menjadi isu nasional. Gitu. Itu sih. Kira-kira. Itu bagus, luar biasa. Luar biasa. Kita selalu apresiasi individu manapun yang mereka benar-benar mempunyai niat ataupun keinginan untuk bisa menjaga lingkungan, mencintai lingkungan gitu. belum ada komunikasi. So far kita belum ada komunikasi, tapi mungkin harapannya ke depan bisa ada sinergi lah. Karena ya kita juga tidak bisa berjalan sendiri gitu. Ini harus ada kerjasama lah yang signifikan. Pemerintah yang mungkin kontraproduktif mencegah terjadinya banjir atau sampah yang banyak yang mungkin harus diatasi gitu, atau ada pembangunan apa atau mungkin plastik harus lebih banyak dilarang gitu. Ya sebenarnya gini sih Mas, sumber utama dari permasalahan banjir adalah sampah menumpuk itu. Kenapa sampah bisa menumpuk? Ya karena itu tadi masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak disiplin. Mereka tidak bisa membedakan tong sampah sungai, pantai dan laut seperti itu. Itu adalah solusi yang akan kita ambil adalah bagaimana caranya kita bisa mengedukasi mereka untuk bisa pilih sampah dari rumah. Karena sejujurnya kalau misalkan sampahnya sudah terpilih dari rumah, itu benar-benar tidak akan jadi permasalahan. Sampah tuntas seperti itu. Dan minimal kalau misalkan belum bisa mengurangi pengonsumsian sampah plastik, bijak dalam setelah pengonsumsian itu sih. Karena kalau untuk mengurangi pengonsumsian sampah plastik dalam waktu yang dekat, kita rasa itu mustahil. Kita realistis saja, plastik juga udah menjadi bahan utama lah dari berbagai macam komponen yang dibutuhkan oleh umat manusia pada saat ini gitu. Jadi untuk mengurangi plastik itu butuh waktu sebetulnya Mas, seperti itu. Semoga menjawab. Oke. Betul, aku dari tadi emang diamanahkan oleh teman-teman untuk berbicara gitu. Aku sendiri Gilang. Nama saya Agung. Aku Rafli. Aku sendiri Rifki. Aku Isan. Seperti itu. Sekian. Mungkin cukup. Terima kasih.